Underrated dan overrated. Kalian pernah lihat nggak perdebatan atau diskursus tentang apa anime atau manga yang overrated dan apa yang underrated? Jawabannya beragam banget dari satu orang ke orang lain. Banyak nggak setujunya satu sama lain. Dan bahkan sampai dibahas panjang perdebatannya sampai berantem. Ya, tipikal wibu lah ya. Kalau nggak berantem perkara anime atau manga, pasti nggak jauh-jauh dari perkara oshi, waifu, dan hasbu. Tapi mungkin di antara kalian ada yang bingung. Gimana ceritanya kok satu anime bisa dianggap overrated dan yang lainnya dianggap underrated? Sebenarnya simple, mereka semua balik lagi ke selera masing-masing. Satu anime bisa jadi dianggap masterpiece untuk satu orang, tapi yang lainnya bisa jadi nganggap itu kayak biasa aja atau bahkan jelek. Wajar semua itu sih, tapi sebenarnya kriterianya apa orang-orang bisa bilang underrated dan overrated itu? Kalau pandangan pribadi gua, udah disclaimer duluan ini, kira-kira gini yang bikin suatu anime dianggap underrated atau overrated. Buat gua, penilaian overrated itu biasanya bisa dilihat dari gimana rata-rata orang secara umum menilai anime itu kayak gimana. Kita lihat gimana rata-rata dari orang-orang di luar sana yang udah nonton itu anime atau baca itu manga menilai series itu atau franchise itu sendiri. Apakah mereka menilainya bagus-bagus, atau biasa aja, atau bahkan jelek? Apa mereka menilainya itu sebagai sinema, series yang oke aja, atau harus dibuang jauh-jauh? Nah, dari rata-rata penilaian orang-orang itu, biasanya gue bisa bandingkan dengan pengalaman gue nonton anime atau baca manganya itu. Karena dari penilaian itu, biasanya gue udah bisa membentuk persepsi atau punya ekspektasi dari apa yang akan dikasih itu series buat gue. Setelah gue coba nonton itu, gue bisa bandingin apakah itu sesuai dari apa yang dinilai sama orang, jauh di atas penilaian orang-orang, atau jauh di bawah itu. Kalau jauh di atas, alias lu suka banget di saat orang-orang itu menganggap anime itu biasa aja atau jelek, ya atau bahkan kurang dianggap karena kurang ditonton banyak orang, itu berarti anime underrated. Ini yang gue lihat dari beberapa anime macam Summertime Render, Wonder Egg Priority, dan Tamako Market. Ketiganya kayaknya kurang banyak dibicarakan dan diperhitungkan sebagai anime-anime yang kualitasnya keren. Mungkin karena ceritanya yang terlalu complicated, terlalu banyak perumpamaan, terlalu fantasi, atau kurang ada sesuatu yang wah di dalamnya. Gue sepakat kalau bilang Summertime Render itu rada berbelit, tapi sebagai anime mystery action, gue suka banget karena di awal nggak expect apa-apa, tahu-tahu di episode 1 udah tegang banget. Wonder Egg Priority juga mungkin gue paham dari gimana anehnya cerita tentang remaja-remaja coming of age, tahu-tahu dihadapkan dengan monster-monster, robot-robot yang bisa bicara, sama teman-teman seumurannya yang keluar dari telur. Mungkin ada juga yang nggak suka sama endingnya di Wonder Egg Priority Special, tapi anime ini jadi salah satu yang paling berkesan buat gue. Kalau Tamako, mungkin ada yang ngerasa ini kayak karya Kyoto Animation yang kurang stand out. Tapi memang ini kayaknya comfort show. Dan beneran jadi comfort show buat gua. Salah satu series yang bagi gua seberkesan itu. Apalagi kalau ngomongin Tamako Love Story yang super lucu. Tapi tentu ini akan beda-beda yang menurut mereka underrated seperti apa. Bisa jadi orang-orang merasa anime yang baru tayang akhir tahun lalu kayak Orb on the Movements of Earth itu underrated karena nggak banyak diobrolin padahal sebagus itu. Dan gue akuin emang sebagus itu. Atau mungkin lu udah punya list anime underrated menurut lu? Tulis di komen ya. Nah, kalau jauh di bawah rata-rata penilaian orang-orang berarti tandanya anime itu bisa jadi overrated buat lu. Kita mungkin dapat image seperti apa dari orang-orang, tapi begitu kita tonton, taunya nggak sesuai dari gambaran itu. Atau justru bahkan lu merasa kurang banget atau cringe, jadinya anime itu nggak sesuai buat lu. Kalau udah gitu, kita nggak bisa menyalahkan rata-rata penilaian orang juga, karena kalau kayak gitu berarti animenya pas sama selera mereka, cuman nggak pas aja di kita. Atau emang ketika orang-orang menemukan hal-hal yang menurut mereka bombastis, tapi pas begitu lu tonton malah biasa aja, berarti ada beberapa faktor di situ. Kayak misal pas free rent tayang, banyak yang menganggap anime itu bagus pisan, tapi sama banyaknya juga yang menganggap anime ini overrated karena pacingnya yang slow burn, yang sebenarnya valid aja sih, atau karena battle-nya nggak asik. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Tapi ya udahlah, balik lagi itu selera orang sih. Tapi emang jujur, gue juga banyak dikecewakan sama opini-opini orang soal suatu anime karena begitu gue tonton, series-series itu sebenarnya biasa aja. Otonari no Tenshi-sama itu sangat-sangat kental fantasi remaja laki-laki yang desperate buat dilayanin sama ratu di sekolahnya. Tomo-chan itu sebenarnya punya potensi tapi dirusak sama satu karakter yang menurut gue bikin gak seru. Eminence in Shadow mungkin tujukan buat jadi anime parodi tapi gue udah geli sendiri sama MC-nya. Dan sorry to say,
Demon Slayer. Oh, brother, this guy stinks! I'm so sorry, tapi ini banyak faktor kenapa gue bilang ini series overrated. Secara visual, yes, ini ciamik banget. Gue kasih standing ovation sih emang buat Ufotable dan staff-staffnya. Tapi secara cerita, ini kayak nggak bisa keep up dengan kualitas visualnya. Karena begitu gue coba tonton, kayak ngerasa ceritanya nggak ada beda dari Battle Shonen yang lain. Jadi nggak ada yang unik kalau gue bilang. Nggak ngasih sesuatu yang khas dibanding misalnya kayak Naruto atau Fullmetal Alchemist. Padahal ekspektasi yang gue punya terkait anime ini adalah ya karena it's a new big thing. Gue udah mengharapkan sesuatu yang bikin gue invested sama alurnya. Tahu-taunya ya sorry to say, it's not my thing ketika cerita nggak berhasil mengangkat. Tapi ya banyak juga kok yang gue akuin ada anime-anime yang pas sama selera gue tapi overrated di mata orang lain. Kayak misal Violet Evergarden, mungkin pacingnya nggak terlalu bagus ya buat orang-orang karena terlalu dragging gitu, which is valid. Yorokura karena secara dramanya mungkin kurang seru, jadi banyak yang nganggep itu anime ngantuk. Fullmetal Alchemist pun juga mungkin ya terlalu sederhana ya. Atau misal kayak anime-anime yang tadi gue sebutin sebagai underrated, bisa jadi overrated di mata orang lain. Emang sebenarnya masalah overrated dan underrated ini benar-benar nggak ada habisnya, karena sangat-sangat subjektif. Balik lagi ke kita gimana ngenilai anime-anime itu, cocok nggak sama kita, dan apakah sesuai dengan penilaian orang-orang tentang itu. Cuman most of the time, gue ngerasa penilaian para otaku atau wibu, ya kalian-kalian ini, buat anime-anime kebanyakan itu pas sih. Gue jadi banyak explore anime berkat kalian juga. Tapi pasti ada aja yang hit or miss. Ya tergantung selera lah kalau itu. Nah sekarang, menurut lu pada, anime yang underrated dan overrated itu kayak gimana? This has been Zimmer. See you when I see ya.